Jawa Barat itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Bisa menghimbau, mari perhebat dakwah kita. Mari pertegas. Mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Pertama itu. Yang kedua, ini persoalan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan dan transcendence. Saya katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi. Dan betul tadi netizen tadi, Bung Kameramen, gak usah gonta-ganti nama, udah cakep Al Ihsan, apa berubahnya? Halo, selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0 terkait dengan pergantian nama yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, ya, sebuah rumah sakit umum daerah dirubah nama yang tadinya dengan berbahasa Arab Al Ihsan, kemudian diganti dengan nama Welas Asih gitu. Nah, di sini ada sekelompok golongan Islam yang merasa kalau dengan pergantian nama tersebut ini adalah sebuah ancaman, atau dikatakan juga ini musuh, ini harus berperang lah gitu ya. Padahal yang digantikan cuma nama ya, dengan berbahasa Arab. Al Ihsan itu kan bahasa Arab gitu. Welas Asih ini kan ya bahasa Indonesia gitu, artinya bahasa yang ada di Nusantara. Kalaupun diartikan gitu ya, Welas Asih ini dibahasakan dengan bahasa Arab, kan artinya Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Artinya Welas Asih itu pengasih dan penyayang ya, seperti itu, dengan cinta kasih gitu. Ajaran ini pun dengan kata-kata tersebut juga lebih terlihat indah dan Nusantara. Tapi orang yang sudah terlanjur ya, Islamnya nih kebablasan, maksudnya menyatakan kalau sesuatu yang berbau Arab itu adalah Islam. Nah, ini masalahnya di sini. Pemikiran-pemikiran yang menyudutkan atau memberi pandangan bahwa Islam itu adalah Arab, ini adalah masalah gitu. Masalahnya kenapa? Yaitu dibilang ya ini menyangkut dengan keislaman seseorang lah, segala macam, yang akhirnya ya ada yang sebagian juga itu menuduh Kang Deddy kafir lah, menyembah berhala karena ada urusannya dengan Sunda Wiwitan, dan ya seperti itulah. Intinya ini nuansa politik yang ditopangi dengan agama gitu. Jadi dengan menyatakan kalau Islam itu ya, misalnya Al-Ihsan, Al-Iman, Al-Ikhlas, ini kan bahasa-bahasa yang dari Arab gitu. Yang bahasa persamaannya tentu saja kalau di bahasa Nusantara gitu ya, itu banyak sekali gitu. Maksudnya kosakatanya itu juga banyak kalau ya menggunakan bahasa Nusantara, terutama ya seperti bahasa Jawa gitu, atau bahasa Sunda gitu ya. Contohnya Yang Maha Esa gitu ya, dengan bahasa Jawa itu bisa diganti dengan Sang Hyang Tunggal gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya hanya perbedaan bahasa. Dan kenapa ini diributkan gitu loh? Kalau kita kembali ke Nusantara, apa masalahnya gitu loh? Kalau agama ya agama, nggak usah dicampur-campur dengan kebudayaan ya. Yaitu itu kan kata mereka gitu. Buktinya Islam sendiri juga bisa berkembang di Indonesia, terutama di Nusantara, itu bercampur dengan budaya. Nggak bisa begitu aja budaya Arab itu dengan Islamnya waktu awal-awal itu masuk, itu nggak bisa gitu. Katakanlah Islam itu berkembang di abad 15. Islam yang berkembang di abad 15 itu bercampur dengan budaya, bukan Islam yang Arab gitu ya. Seperti kalau kita lihat saja lah, pesantren-pesantren lama yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur itu
nggak ada yang menggunakan bahasa Arab ya, katakanlah pesantren yang top itu ya tebu ireng gitu ya, itu kan bahasa Jawa. Tebu ireng gitu. Nggak seperti sekarang udah beralih ke budaya Arab-Araban gitu. Jadi sentuhan-sentuhan Nusantara yang disebutkan oleh Kang Deddy itu welas asih ini kan sentuhan sama welas asih ini kan sebetulnya ajaran Islam. Cuman menggunakan bahasa Nusantara. Ini disebut anti-Islam lah, kafir lah. Tuduhan seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang yang fanatik buta gitu. Pokoknya yang dari Arab adalah Islam. Nah, ini kan repot kalau sudah pakai pokoknya yang berbau dari Arab itu adalah Islam, kemudian menghubungkan al-ihsan, al-iman dengan ketauhidan gitu ya. Nah, di Jawa pun juga mengenal ketauhidan gitu dengan bahasa Nusantara atau bahasa Jawa gitu ya. Dan ini tidak maksudnya ketauhidan itu sebelum Islam ada atau masuk ke Nusantara itu sudah ada. Tapi yang anehnya yaitu pada saat perusahaan atau rumah sakit, yang Pak Gid maksud rumah sakit ya, Al-Ihsan itu melakukan korupsi atau oknum-oknumnya melakukan korupsi, ada tindakan korupsi di situ. Tapi tidak ada yang ribut, diam-diam aja gitu. Begitu ini dirubah, nah, mungkin Kang Deddy juga ikut mencapiri ya gitu dalam urusan, maksudnya mengawasi lah gitu ya dalam urusan keuangannya dan segala macam ya, tentunya lewat staf-staf yang mumpuni gitu ya. Nah ini kan jadi mereka ribut sendiri gitu, ataukah mereka termasuk di golongan-golongan tersebut ya? Terus terang aja kalau kita lihat mau jujur-jujuran, orang Islam di Indonesia itu ya banyak yang korupsi juga gitu, yang sebetulnya tidak melakukan hal yang Islami. Korupsi itu adalah hal yang bukan Islami gitu. Tapi begitu korupsi ini dilakukan di rumah sakit Al-Ihsan, nah ini nggak dibahas atau nggak diributin, tenang-tenang aja gitu. Tapi begitu nama yang Arab tadi Al-Ihsan dirubah menjadi welas asih yang bernuansa Nusantara, kenapa mereka kebakaran jenggot hingga menduduh Kang Deddy ini adalah anti-Islam yang harus diperangi dan ya begitulah. Tapi ya tidak semua Islam itu begitu gitu. Ini sebagian golongannya yang tadi Pak Gid tampilkan ya, sebagian golongan seperti itu teman-teman. Baik, kita ambil kesimpulan. Yang pertama-tama, jangan mengetahui atau berharap sesuatu yang udah istilahnya menggunakan kata-kata Arab yang ada di Al-Quran maupun hadis itu adalah Islam gitu. Jadi bahasa Indonesia pun Ar-Rahman ya, maksud Pak Gid ulas asih yang artinya Ar-Rahman gitu, Ar-Rahim gitu ya. Nah ini juga ajaran Islam, cuman dengan bahasa Nusantara gitu. Misalnya ketauhidan tadi ya, Sang Hyang Tunggal gitu, Sang Hyang Widi gitu, Sang Hyang Taya yang tidak bisa didefinisikan, Tuhan itu suatu hal yang tidak didefinisikan. Ini sudah ketauhidan yang diajarkan dengan bahasa-bahasa Nusantara yang jalur benang merahnya tidak keluar dari ajaran ketauhidan Islam. Nah ini perlu banget buat anak-anak muda terutama gitu ya, apalagi yang mereka baru mengetahui tentang Islam, kemudian wah Arab ini yang Islam ya, memang agamanya dari sana dan tentunya ini memang menggunakan bahasa sana. Karena kalau dulu misalkan Nabi Muhammad itu tinggal di Arab gitu ya, terus wahyunya bahasa Jawa, ya tentu nggak bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah seperti itulah, karena Nabi Muhammad itu orang Arab, makanya diturunkan oleh Tuhan itu dengan bahasa Arab ya. Kalau kita melihat sedikit balik ke Al-Quran, ada di Ibrahim ayat 4 itu seperti itu. Jadi intinya itu Tuhan itu tidak menurunkan Rasul atau Nabi selain dengan bahasa mereka, karena itu akan disebarkan kepada umatnya supaya umatnya mengerti itu bahasanya
bahasa tersebut gitu. Jadi ini intinya ini adalah perbedaan bahasa, bukan perbedaan ajaran. Ajarannya masih ajaran Islam melas asli itu. Jadi jangan mau tertipu oleh pikiran-pikiran orang Islam yang siktenya seperti ini gitu. Jadi mereka menggunakan bahasa Arab itu dengan komoditas kalau ini adalah Islam. Kalau welas asih itu bukan Islam, padahal welas asih ini pun adalah bahasa Islam atau ajaran Islam yang menggunakan bahasa Nusantara. Menurut Pak Gid ini cukup sekian dan terima kasih.